Iya. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara sosialisasi sistem keamanan terbaru aplikasi SIM KPPNI dan tata cara pendaftaran keanggotaan PPNI. Telah berhadir di ruang Zoom pemateri satu kita yaitu Oke. Ya, Bapak di mute, HP kuliah ini. di mute Ya, kayaknya di mute. udah. Oke. Ya apa? Storing. Bukan di mute, dikecilin suaranya. Nggak apa. Aman. Lama kita lama kita karena menjum. Iya betul, aman-aman. telah hadir di ruang Zoom Bapak Muhammad Nur Ifansyah, Eskepners Mkep, selaku Ketua DPK PPNI Stikes Intan Martapura, eh, dan juga pemateri pertama pada hari ini. Kemudian pemateri kedua telah hadir Ibu Martini Nur Sukmawati, Eskepners Mkep, selaku Koordinator Seksi Kaderisasi Organisasi dan Hukum DPK PPNI Stikes Intan Martapura. Kemudian telah hadir juga Bendahara DPK PPNI Stikes Intan Martapura, Ibu Diana Hardianti, Eskepners Mkep, dan juga nanti ditutup oleh penyampaian dari saya selaku Koordinator Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi. Adapun untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini, untuk membukanya, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Ifansyah, Eskepners Mkep, yang akan menyampaikan materinya. Kepada Bapak Muhammad Nur Ifansyah, dipersilahkan. Oke. Apakah terlihat share screen-nya? Belum terlihat, Pak. Masih Ya. proses. Oke, tenang. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa memaksimalkan pertemuan hari ini ya. Mengingat adanya perubahan terkait dengan sistem pengamanan aplikasi SIM KPPNI yang mungkin dulunya mudah untuk kita aplikasikan ya. Cuma sekarang itu ada sistem pengamanan untuk SIM KPPNI sendiri yang dibuat oleh tim dari DPP yang mungkin beberapa kawan-kawan dan juga para alumni yang mungkin nanti akan segera jadi anggota juga perlu tahu. Ya, jadi sengaja dibuka eh, kegiatan ini untuk para alumni juga. Karena banyak yang masih belum mengetahui bahwa ada sistem Virtual Private Network atau VPN yang dipakai untuk membuka aplikasi SIMK baik untuk pendaftaran ataupun juga nanti akan membuka akun SIMK PPNI tersendiri ya. Nah, mungkin eh, ini maaf, belum bisa geser ya. Permisi sebentar. Seperti nggak jalan. Nggak jalan. Oke. Kelihatan ya. Sudah bergeser apa belum? Sudah, Pak. Belum Pak, belum bergeser. Ini sudah belum. Dua. Oh sudah sudah. Kemudian
kita harus mengenal dulu ya. Mungkin sebenarnya kalau bagi para alumni yang baru, sebenarnya sudah saya share terkait dengan eh, eh, persyaratan untuk membuka SIM KPPNI sendiri ya. Sebenarnya sudah saya share, mungkin ada beberapa yang menyimak atau beberapa yang sudah mencoba, tetapi mungkin ada juga yang beberapa yang terlewat ya. Nanti menggunakan yang namanya OpenVPN ya, dan foto ataupun gambar dari aplikasi tersebut logonya seperti ini, seperti lubang kunci ya. Nah, inilah VPN yang digunakan untuk membuka SIM card PPNI ya, yang dibuat oleh tim PPNI Pusat. Ya, jadi nanti ada akses ke server OpenVPN atau file format berformat OVPN, nanti akan saya sharekan di grup ya, di grup alumni juga akan saya sharekan. Nah, kemudian juga persyaratan adalah hak administrator pada perangkat yang akan dipasang aplikasi. Jadi yang menggunakan harus benar-benar orangnya sendiri ya. Nah, dan dipastikan koneksi internet yang stabil ya, karena beberapa kawan-kawan yang sudah menggunakan kadang panik ya di saat tidak bisa dibuka ya, padahal ternyata koneksi internetnya yang kurang stabil. Nah, kemudian akun ini juga disediakan oleh PPNI. Nanti akan kita share juga akun khusus ya, karena dia VPN-nya nanti ada password dan juga akunnya ya. Nah, VPN ini bisa digunakan melalui Windows, melalui Android ya, dan juga iOS juga ada ya. Nah, di sini disampaikan nanti kalau teman-teman ya menggunakan Windows ataupun laptop biasa ya bahasanya, bisa mengunduh dulu instalan OpenVPN Connect ya yang terbaru untuk Windows dari situs resmi yang berikut ya. Nah, kemudian nanti akan ada di sana jalankan berkas MSI dan ikuti uji instalasi atau biarkan mengikuti aturan penginstalannya. Jadi tidak perlu menambahkan atau menandai centang yang ada di dalam tampilan ya. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang sedang eh, Zoom di HP dan buka laptop, silahkan nanti bisa dicoba sambil ya. Dan akan bakal kita diskusikan kalau ada permasalahan saat menginstal. Nah, kemudian kalau untuk Windows tadi, setelah selesai nanti akan muncul logo VPN seperti ini tadi. Nanti akan muncul di tampilan start menunya ataupun desktopnya. Nah, silahkan nanti tinggal klik. Nah, kalau di Windows bahasanya itu lebih mudah. Kemarin itu tinggal kita klik, itu dia sudah bisa masuk langsung. Nah, tetapi kalau pada handphone atau di Android dan iOS nanti dia akan harus memasukkan password dan akun untuk VPN-nya. Nah, ini tata cara juga penginstalan pada yang pakai MacBook ya. Nah, caranya hampir sama ya. Nah, cuma bedanya nanti paling tampilan ada di jenis file yang akan diinstalkan. Ya, yang tadi dia pakainya adalah kodenya MSI, di sini dia menggunakan DMG ya. Nah, dari situs ini ya nanti silahkan dicoba dan ini pun nanti akan kita sharekan ke grup-grup alumni dan para para alumni dan grup DPK PPNI Stikes dan Martapura ya. Nah, dua ini juga nanti tidak perlu untuk memasukkan akun, tetapi tetap akunnya nanti akan kita share apabila kawan-kawan menggunakan handphone ya. Nah, ini sama nanti download dulu. Jadi ada aplikasi yang perlu kita download dulu ya. Ini kemudian diinstal ya, hampir mudah kalau di handphone juga. Ya, ini saya share agak cepat karena bahasanya mungkin teman-teman sudah terbiasa menginstal aplikasi. Ya. Mana suara saya masih jelas ya? Dan tampilan PPT masih jalan pilih ya? Masih, Pak. Oke, berarti lancar aja ya. Nah, di sini nih. Nah, biasanya di saat kita eh, tadi yang dikatakan ada namanya file khusus ya, file OVPN dari penyedia, yaitu admin server dari PPNI sendiri. Nah, itu nanti ada file seperti ini yang nanti akan diinstal ya. Nah, biasanya Windows dan Mac ini biasanya langsung dia ya.
tapi nanti tetap akan dibagikan file OPPN-nya buat mencoba ya. Kemudian juga untuk Android nanti ada tampilan juga seperti ini ya. Nah, nanti ada juga yang dimasukkan di sebagai username dan juga password. Nah, itu juga dikasihkan dari DPW PPNI kemarin ya. Jadi, nah nanti tampilannya setelah VPN-nya sudah diinstalkan dan kemudian bisa untuk dikonekkan ya, di sini nih pengaturannya. Dia nanti ada tanda connect ya. Kalau sudah connect seperti ini, baru kita bisa masuk ke akun atau website SIMK PPNI seperti biasanya ya. Makanya banyak teman-teman yang mengatakan eh, SIMK PPNI gangguan ya, karena mereka nggak tahu ternyata ada pengamanan seperti ini yang dibuat oleh PPNI pusat ya. Makanya kita pelan-pelan untuk sharing ke kawan-kawan, terutama anggota PPNI ya. Nah, karena informasi ini penting ya, dan juga ini sebenarnya adalah informasi terbatas di lingkungan kita sebenarnya ya. Jadi sebenarnya fungsi kita berhimpun itu adalah mengetahui informasi-informasi yang terbatas sebenarnya ya. Makanya nanti akan disampaikan oleh Bu Tilia sebagai anggota DPK PPNI Istika Sintan Martapura, apa aja sih saluran informasinya. Ya, harapannya adalah kalian nanti bergabung di grup tersebut ya. Nah, ini beberapa permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul ya. Apabila ada authentication pilot, nah itu kita lakukan adalah periksa ulang nama pengguna atau kata sandi. Nah, nanti yang tadi saya bilangkan bahwa di sini nanti akan diisi ya, ada username, password. Nah, biasanya ada yang salah di huruf kapital, ada spasinya yang kelebihan atau tidak menggunakan spasi juga bermasalah ya. Nah, kemudian juga ya, ini juga beberapa permasalahan yang muncul ya. Walaupun kita sebenarnya bukan orang IT ya, tetapi bahasanya kalau ada permasalahan tinggal kita ulangi langkah sebelumnya ya. Nah, ini juga ya, kalau memang ada tampilan ini nanti silahkan dilaporkan atau japri ke kami atau informasikan di dalam grup DPK. Nanti akan kita sampaikan apabila masalah-masalah yang memang tidak update, misalkan terkait dengan sertifikat server dan tanggal waktu perangkatnya ya. Sampai hari ini yang kita sharekan itu masih update dan masih bisa digunakan ya. Nah, ini ya. Nah, biasanya kalau no internet after connect biasanya itu ada permasalahan di gangguan-gangguan sinyal di sana ya. Nah, ini tips keamanannya adalah gunakan kata sandi yang kuat dan rahasiakan file VPN. Ini sebenarnya eh, ini arahan untuk DPP sebenarnya, karena apa? Kita punya satu akun untuk masuk ke VPN-nya ya. Makanya harapannya adalah terbatas, harapannya kawan-kawan di sini nanti apabila sudah mendapatkan filenya harap disimpan ya, dan apabila ada pembaharuan kami akan menyampaikan pembaharuannya ya. Nah, dan juga pastikan versi aplikasi OpenVPN Anda selalu terbaru ya, pasti nanti ada update-update-nya ya. Nah, kemudian demikianlah langkah-langkah yang dapat disampaikan terkait penginstalan ya. Harapannya adalah nanti langsung uji coba ya setelah kegiatan ini mungkin ya, atau sambil dalam kegiatan ini silahkan diuji coba ya. Nanti akan di-sharekan setelah acara sebenarnya ya. Jadi harapannya nanti ataupun yang sudah pernah terpapar dengan OpenVPN dari PPNI, apabila ada kendalanya silahkan nanti di-sharekan ya. Nah, mungkin itu saja karena penyampaian dari saya terkait pengamanan itu sebenarnya singkat, tapi kadang banyak kawan-kawan yang belum memahami atau mungkin belum terbiasa menggunakan sistem pengamanan seperti ini ya. Nah, kemudian juga ya alhamdulillah peserta menambah ya. Mudah-mudahan tidak eh, panik di saat tidak bisa mendaftar anggota PPNI. Nah, kemudian sedikit mungkin saya tambahkan adalah kenapa penting ya? Karena pertama adalah keanggotaan PPNI masih juga menjadi syarat pengajuan dari surat izin praktek ya. Mungkin nanti jam 3 mungkin juga dari pusat karir akan ada sharing terkait dengan STR ya. Nah, setelah kalian megang STR, yang paling penting juga adalah surat izin prakteknya. Ya, biasanya itu diminta tempat kalian bekerja. Nah, salah satu syaratnya adalah menjadi anggota PPNI.
Nah, kemudian keanggotaan PPN ini bahasanya setelah kalian terdaftar, ya, itu kalian simpan masing-masing password